Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di Alkuna Channel. Di video kali ini kita akan mempelajari materi gaya antar molekul. Dalam ilmu kimia, kita sering mendengar istilah atom dan juga molekul. Apa sih yang membedakan antara atom dengan molekul? Atom adalah bagian terkecil dari suatu benda yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Sedangkan molekul dapat diartikan sebagai sekumpulan atau sekelompok atom yang saling berikatan satu sama lainnya dengan sangat kuat atau kovalen, bermuatan netral, dan cukup stabil. Nah, di video sebelumnya kita juga sudah mempelajari materi ikatan kimia, di mana ikatan kimia ini dibagi ke dalam dua macam. Ada ikatan yang terjadi antara atom dalam satu molekul, dan ada ikatan yang terjadi antara molekul. Nah, di video sebelumnya kita sudah mempelajari ikatan yang terjadi antar atom dalam suatu molekul saja, yaitu ikatan ion dan juga ikatan kovalen, di mana ikatan ion ini terjadi antara atom logam dengan non-logam. Contohnya adalah ketika atom Na dan atom Cl berikatan membentuk senyawa NaCl. Dan yang selanjutnya adalah ikatan kovalen. Ikatan kovalen ini terjadi antara atom non-logam dengan non-logam yang lain. Contohnya adalah ikatan yang terjadi pada senyawa H2, di mana atom H saling menyumbangkan satu elektronnya untuk dipakai bersama-sama. Nah, jadi di video kali ini kita akan fokus kepada jenis ikatan yang terjadi antara molekul atau disebut dengan gaya antar molekul. Gaya antar molekul adalah ikatan atau gaya yang terjadi antara molekul yang saling berikatan. Nah, jenisnya ada tiga. Ada ikatan hidrogen, ada gaya van der Waals, dan gaya London. Gaya antar molekul dibedakan berdasarkan kepolarannya atau dikenal dengan istilah dipol atau dipolar, di mana senyawa yang memiliki dipol adalah senyawa yang memiliki kutub positif dan kutub negatif. Nah, senyawa ini biasa disebut dengan senyawa polar. Jadi, yang akan membedakan gaya antar molekul yang satu dengan gaya antar molekul yang lain dibedakan dari jenisnya. Ada yang jenis senyawa polar, yaitu punya kutub positif dan kutub negatif. Ada juga senyawa nonpolar, di mana senyawa nonpolar ini tidak terjadi pengutuban atau tidak ada kutub positif dan kutub negatif. Dan ada juga senyawa ion. Di antara senyawa berikut ini, manakah yang termasuk senyawa polar dan senyawa nonpolar? Yang pertama kita lihat senyawa HF dulu. Di sini ada H yang mempunyai 1 elektron valensi dan F yang mempunyai 7 elektron valensi. Mereka berikatan membentuk senyawa HF. Seperti yang kita tahu, H merupakan golongan 1A, di mana golongan 1 ini kan cenderung untuk membentuk ion positif. Artinya H di sini akan lebih bermuatan positif. Sedangkan F dia mempunyai 7 elektron valensi, di mana untuk 7 elektron valensi ini akan cenderung menangkap 1 elektron sehingga memenuhi aturan oktet. Artinya F akan lebih bermuatan negatif. Karena terjadi perbedaan keelektronegatifan, yang H lebih elektropositif dan yang F lebih elektronegatif, maka senyawa HF merupakan senyawa polar. Untuk gambar yang kedua, di sini ada C yang berikatan dengan 4 atom H. Seperti yang kita tahu, C memiliki elektron valensi sebanyak 4. Artinya C bisa menyumbangkan 4 elektronnya untuk berikatan dengan unsur yang lain. Di sini ada 4 atom H. Berarti keempat elektron valensi tersebut bisa disumbangkan ke 4 atom H ini untuk diajak berikatan. Karena gaya tarik antara C dengan H yang kiri, C dengan H yang kanan, yang atas dengan yang bawah sama atau tidak terjadi perbedaan kekuatan atau gaya tarik menariknya,
maka senyawa CH4 ini termasuk ke dalam senyawa nonpolar. Oke, selanjutnya adalah jenis gaya antar molekul. Tadi sudah dijelaskan sebelumnya, jenis gaya antar molekul ada 3. Yang pertama yaitu ikatan hidrogen, ada gaya van der Waals dan gaya London. Apa sih yang dimaksud dengan ikatan hidrogen? Ikatan hidrogen adalah gaya tarik antar molekul yang terjadi antara atom H dengan atom yang sangat elektronegatif seperti N, O, dan F. Bisa disingkat HN-bond atau handbond. Contoh di sini ada molekul H2O sebanyak 4. Di sini atom H dari satu molekul H2O akan berikatan atau memiliki gaya antar molekul dengan atom O dalam molekul H2O yang lain. Nah, yang ditunjuk di sini inilah yang disebut dengan ikatan hidrogen. Atom H berikatan dengan atom O dari molekul H2O yang berbeda. Lalu bagaimana untuk H dengan O yang ditunjuk nih? Untuk H dan O yang sedang Miss tunjuk di sini, dia bukan ikatan hidrogen, tapi adalah ikatan kovalen tunggal. Mengapa demikian? Karena ikatan antara H dengan O yang di sini merupakan ikatan yang terjadi di dalam satu molekul atau ikatan antara atom dalam suatu molekul. Sedangkan untuk H yang ini dengan O yang ini, dia beda molekul. Jadi yang termasuk ikatan hidrogen adalah yang ditunjuk ini, H dengan O yang berbeda molekul. Selanjutnya adalah gaya van der Waals. Nah, gaya van der Waals ini dibagi ke dalam 3 macam. Ada gaya dipol-dipol, ada gaya dipol terimbas atau terinduksi, ada gaya ion dipol. Yang pertama ada gaya dipol-dipol. Gaya dipol-dipol ini terjadi antara molekul kovalen polar dengan kovalen polar yang lain. Contoh gaya antar molekul yang terjadi antara HCl dengan HCl yang lain. Di sini Cl bermuatan negatif, H-nya bermuatan positif. Nah, molekul HCl yang satu dengan molekul HCl yang lain, dia memiliki ikatan. Namanya gaya dipol-dipol karena HCl-nya polar, HCl-nya yang kanan juga polar, makanya namanya gaya dipol-dipol. Yang kedua ada gaya dipol terimbas atau terinduksi. Ini terjadi antara molekul polar dengan nonpolar. Contoh misalkan HCl dengan H2. HCl tadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dia memiliki 2 kutub. Ada kutub positif, ada kutub negatif. Sedangkan molekul nonpolar itu tidak memiliki kutub. Lalu bagaimana mereka bisa berikatan yang molekul polar dengan molekul nonpolar? Nah, si molekul nonpolar ini contohnya H2, apabila didekatkan dengan molekul yang polar seperti HCl, dia lama-lama akan timbul dipol, tapi namanya dipol sesaat atau sementara. Di sini kan di sini H bermuatan positif. Apabila didekatkan dengan molekul polar, maka di sini molekul polarnya akan bermuatan negatif. Maka di sini terjadi gaya dipol terimbas atau terinduksi. Molekul nonpolarnya terinduksi oleh molekul polar. Yang ketiga ada gaya ion dipol. Ini terjadi antara molekul polar dengan ion. Bisa ion positif atau kation, atau juga ion negatif atau anion. Contoh di sini ada ion Na+ dengan HCl. Na yang bermuatan positif bisa memiliki gaya antar molekul dengan HCl. Berarti Na-nya akan tertarik menuju Cl yang lebih bermuatan negatif. Yang ketiga ada gaya London.
Gaya London ini sering disebut dengan dipol sesaat. Terjadi antara molekul nonpolar dengan molekul nonpolar yang lain. Contoh adalah gaya yang terjadi antara molekul H2. Nah, molekul nonpolar seperti yang tadi sudah dijelaskan, dia kan tidak memiliki kutub. Dia tidak memiliki dipol. Tidak ada muatan positif maupun muatan negatif. Lalu bagaimana molekul nonpolar ini bisa memiliki ikatan? Nah, molekul-molekul pada senyawa kovalen nonpolar tersusun dari inti atom dan elektron-elektron yang selalu bergerak bebas. Nah, karena elektronnya selalu dalam keadaan bergerak, maka lambat laun akan terjadi pengutuban atau dikenal dengan istilah dipol sesaat. Jadi ada kutubnya sementara. Ada kutub negatif, ada kutub positif. Sama molekul nonpolar yang satunya juga akan seperti itu. Nah, jadi keadaan di mana timbul dipol sesaat inilah yang disebut dengan gaya London. Selanjutnya yaitu pengaruh gaya molekul terhadap sifat fisika. Yang pertama, pengaruh ikatan hidrogen terhadap titik didih. Kekuatan ikatan hidrogen ditentukan oleh nilai keelektronegatifan dan jumlah ikatan hidrogen yang terbentuk. Jika diurutkan, kenaikan titik didihnya, H2O itu memiliki titik didih yang paling tinggi di antara HF juga NH3. Ini disebabkan karena O memiliki 2 pasang elektron bebas jika dibuat struktur Lewisnya. Yang kedua, pengaruh gaya London terhadap titik didih. Semakin besar gaya London, maka semakin besar titik didihnya. Nah, gaya London ini dipengaruhi besarnya massa atom. Banyaknya elektron yang memiliki atom menyebabkan semakin mudah unsur membentuk dipol sesaat. Berarti semakin besar nomor atomnya, maka semakin mudah untuk membentuk dipol sesaat. Yang ketiga yaitu pengaruh gaya molekul terhadap kelarutan. Kelarutan suatu zat dipengaruhi oleh gaya tarik-menarik antar molekul. Semakin kuat, maka semakin mudah larut. Senyawa polar dengan senyawa nonpolar tentu memiliki gaya tarik yang berbeda. Maka senyawa polar akan larut dengan senyawa polar yang lain. Sedangkan senyawa nonpolar akan larut dengan senyawa nonpolar yang lain juga. Prinsip ini dikenal dengan like dissolve like. Yang keempat, pengaruh gaya antar molekul terhadap kekentalan cairan. Semakin kuat gaya antar molekul zat, akan semakin sulit mengalir sehingga kekentalannya semakin tinggi, kecuali ketika larutan itu dipanaskan. Kenaikan suhu akan memperbesar jarak antar molekul sehingga kekuatan gaya antar molekul dan kekentalan akan berkurang. Yang terakhir yaitu pengaruh gaya antar molekul terhadap titik didih. Urutan titik didih senyawa jika dilihat dari gaya antar molekulnya. Jadi ini perbandingan urutan kekuatan kenaikan titik didih dilihat dari gaya antar molekul. Bisa kita lihat dari gambar ini, semakin ke kanan dari ikatan hidrogen sampai gaya London, titik didihnya semakin rendah. Berarti senyawa yang mempunyai ikatan hidrogen akan memiliki titik didih paling tinggi. Seperti gambar berikut ini. H2O seperti yang kita tahu, ia memiliki ikatan hidrogen. Maka titik didih atau boiling pointnya ini dia yang paling tinggi di atas. Berbeda dengan CH4. CH4 di sini merupakan molekul nonpolar. Berarti dia hanya mempunyai gaya London. Maka boiling pointnya atau titik didihnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan H2O yang mempunyai ikatan hidrogen. Jadi urutan titik didihnya ikatan hidrogen, selanjutnya gaya dipol-dipol, berikutnya gaya dipol terimbas, dan yang terakhir gaya London. Contoh, gaya antar molekul yang bekerja pada molekul HF
sehingga memiliki titik didih lebih tinggi dibandingkan molekul HCl adalah, sekarang kita analisis dulu. Di sini gaya antar molekul HF dengan HF yang lain. Dia punya unsur F yang mempunyai keelektronegatifan tinggi. Berarti HF mempunyai ikatan hidrogen. Berbeda dengan HCl. Walaupun dia polar, tapi dia tidak termasuk ke dalam unsur FON. Jadi HCl ini cuman mempunyai gaya dipol-dipol. Jadi jawabannya adalah ikatan hidrogen. Yang kedua, gaya yang terjadi antara molekul-molekul nonpolar terjadi akibat adanya tadi molekul nonpolar kan dia tidak memiliki dipol, tapi karena elektronnya saling bergerak, maka lambat laun akan terjadi pengutuban yang dinamakan dengan dipol sesaat. Jadi jawabannya adalah dipol sesaat. Untuk video kali ini cukup sekian. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.